dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ratu Isya Nur Azhara binti Nur Aziz Holis dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Termasuk nah ini tempat Mas Willy-nya. Suasana untuk pengajiannya di Hotel Malaka. Jadi rumah kaca. Suami kelak di begitu berarti. Jadi tempat poin yang pertama, nikah itu adalah ajaran Nabi. Yang kedua, pernikahan atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pernikahan harus didasari rasa cinta karena Allah. Dan yang keempat, ingat kepada kewajiban setiap mempelai. Suami kewajibannya apa? Dan sebagai istri kewajiban apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan tentu bagi kita semua. Akhir kalam, kita hadirkan hati kita sama-sama mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya Allah, Alhamdulillah segala sesuatu. Alhamdulillah segala sesuatu ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Boleh mereka bersama baginda Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Tri Soeharto bin Durosid, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Ratu Isya Nur Azhara kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 12,75 gram dinar dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ratu Isya Nur Azhara binti Nur Aziz Holis dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Terima kasih. Terima kasih banyak untuk saksi dan juga wali nikah serta penghulu. Mempelai silakan duduk di kursi yang sudah kami sediakan. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini bukan buat dengar ceramah, tapi inti daripada acara kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala permudah akad nikah saudara dan saudari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Tentu pernikahan seperti yang saya katakan adalah ibadah yang paling Rasulullah SAW sukai. Bahkan Rasulullah SAW didatangi 3 sahabat. Di dalam hadis diceritakan ada 3 sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Salah satu di antaranya mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mampu untuk menggapai derajatmu. Engkau adalah sosok manusia yang penuh dengan kemuliaan. Maka kami bertiga bernadar untuk melakukan satu hal yang bisa mencapai kepada derajatmu ya Rasulullah." Salah satu di antara mereka mengatakan, "Saya tidak pernah mau makan selama-lamanya. Saya mau berpuasa selama-lamanya." Maka yang satu lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak akan pernah mampu beribadah sebagaimana ibadahmu. Oleh karena itu saya tidak akan pernah tidur selama-lamanya." Yang satu lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, karena saya tidak akan pernah mampu beribadah sebagaimana engkau ibadah, maka saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya." Maka Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya dengan sholat, ibadah bukan hanya dengan menahan hawa nafsu, ibadah bukan hanya dengan zakat atau puasa. Rasulullah katakan, "Ama ana akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Bukankah saya adalah orang yang paling takut kepada Allah? Bukankah saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah? Akan tetapi saya berpuasa, ada kalanya saya juga tidak berpuasa. Saya tidur, ada kalanya saya tidak tidur. Dan saya menikah, kata Rasulullah. Dan orang yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk daripada golongan. Rasulullah SAW di dalam hadis lain mengatakan, "Idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi." Ini ucapan Nabi, bukan ucapan saya. Jadi saya ini hanya copy paste saja. Nabi Muhammad SAW katakan, kalau seseorang lelaki menikahi seorang perempuan ataupun perempuan menikahi seorang laki-laki, maka dia telah menyempurnakan setengah keimanannya kepada Allah, setengah ketakwaannya kepada Allah. Sisanya dia harus fokus kepada setengah keimanannya lagi. Kalau para jomblo, ya, mereka masih kosong daripada keimanan kecuali dengan ketakwaan dan usaha. Tapi kalau seseorang yang sudah menikah, maka dia mendapatkan kemuliaan yang betul-betul besar. Jangan dikira bahwa orang yang menikah itu biasa-biasa saja, beda. Orang yang sholat, dia belum menikah atau tidak memiliki pasangan, dengan orang yang sholat, dia memiliki pasangan ataupun sudah menikah, maka pahalanya berlipat ganda. Dan itu hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali yang disebutkan bahwa orang yang sudah menikah, dia sholat, bisa-bisa dia mendapatkan derajat lebih baik 70 kali lipat dibanding orang yang belum menikah. Makanya orang kalau sudah menikah, pahalanya semakin banyak. Dan kalau orang memiliki pahala banyak, tentu setannya juga bakalan lebih banyak. Maka siap-siap setan yang dulu mengganggu, yang cemen-cemen, sekarang bakalan datang setan-setan yang besar-besar. Kenapa? Karena keimanan kita sudah naik dan derajat kita sudah ditinggikan oleh Allah, maka bersiap-siap melawan gangguan setan. Anggap bahwa sesungguhnya istri kita semuanya kekurangan dan kita juga memiliki banyak kekurangan. Kalau sang istri mengatakan, "Kamu ini melakukan ini dan melakukan itu," jawab saja di dalam hati bahwa keburukan yang kamu tidak tahu lebih banyak daripada apa yang kamu sebutkan. Tapi Allah menutupi keburukan saya. Begitu juga seorang istri ketika dinasihati oleh suaminya, "Kamu ini ya memiliki kekurangan ini dan kekurangan itu," katakan bahwa sesungguhnya kekurangan yang Allah tidak nampakkan kepada kamu jauh lebih banyak dibanding apa yang Allah nampakkan. Sehingga kita akan semakin ridha satu sama lain. Dan ingat bahwa sesungguhnya pernikahan membawa kepada ketenangan.
tadi dibacakan ayat Al-Quran, litaskunu ilaiha, adanya pernikahan supaya tenang. Tapi kalau pernikahan justru membawa ribut-ribut aja, itu bukan pernikahan yang diminta oleh agama. Agama meminta kita di dalam pernikahan litaskunu ilaiha, supaya hati tenang, hati damai, hati tentram, seperti Sayyidah Khadijah, seperti Rasulullah SAW, seperti Sayyidatuna Aisyah. Pernikahan yang membawa kepada ketentraman, yang mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, singkat dari saya hadir ke sini karena bangga dan bahagia sahabat saya Bini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mendidik istrinya, ya, dan terus-menerus mau belajar, dan istrinya juga insya Allah mau terus-menerus belajar, dan insya Allah Allah karuniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itulah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabdakan, tazawwajul waludal wadud, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan seorang wanita yang bisa punya anak banyak, karena sesungguhnya saya akan berbangga ketika melihat umatku banyak di akhirat. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.